Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Admira Wantodia selaku penggagas aplikasi Disiplin. Aplikasi Disiplin adalah inovasi digital berbasis web yang pekerjaannya adalah mempermudah penatausahaan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas, baik itu melalui website ataupun melalui handphone. Gunanya untuk meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi data, dan efektivitas pengawasan internal. Melalui aplikasi digitalisasi ini, proses kerja menjadi lebih cepat, minim kesalahan manual, serta menghadirkan data yang transparan dan akuntabel. Melalui aplikasi Disiplin ini adalah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terhadap pimpinan yang berada di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Pemanfaatan aplikasi Disiplin. Digitalisasi sistem informasi perjalanan dinas merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Sebelumnya, proses perjalanan dinas masih dilakukan secara konvensional, sehingga memerlukan waktu lebih lama dan rentan kesalahan. Melalui aplikasi ini, setiap pegawai dapat menginput data perjalanan dinas secara mandiri melalui akun masing-masing, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, fleksibel, dan tidak lagi terikat pada tempat maupun waktu. Pada tampilan awal aplikasi, operator diarahkan ke halaman dashboard yang menyajikan informasi secara ringkas dan real-time, meliputi total atau jumlah SPT dan total SPD yang telah dilaksanakan dan tercatat serta terdokumentasi dengan baik. Informasi jumlah SPD yang belum diverifikasi dan jumlah SPD yang sudah diverifikasi, serta terdapat juga informasi proses verifikasi SPJ yang dilakukan oleh verifikator. Proses penginputan data dilakukan melalui menu transaksi, yang terdiri atas 3 submenu utama, yaitu telaahan, surat perintah tugas, dan perjalanan dinas. Pertama, operator mengisi data telaahan. Kedua, operator atau pelaksana perjalanan dinas mengisi data SPT sesuai dengan bagian masing-masing, menginput nomor surat, dan mengisi semua informasi yang ada di surat perintah tugas. Ketiga, operator melanjutkan penginputan detail perjalanan dinas melalui menu perjalanan dinas dengan mengisi kolom nomor surat tugas, nomor SPD, tanggal SPD, dan mata anggaran. Selanjutnya, operator memilih metode pembayaran SPJ KKP atau SPJ non-KKP. SPJ KKP digunakan untuk komponen biaya yang dibayarkan melalui kartu kredit pemerintah seperti tiket pesawat dan akomodasi. Sedangkan SPJ non-KKP digunakan untuk komponen biaya yang dibayarkan secara langsung kepada pelaksana perjalanan dinas seperti uang harian, transportasi lokal, dan surat pernyataan 30%. Selanjutnya, operator mengisi rincian untuk setiap staf yang ditugaskan, sehingga kwitansi, surat perintah bayar, daftar nominatif, dan SPTJM dapat terinput secara otomatis. Selain itu, operator juga mengisi laporan perjalanan dinas dan bukti dukung sebagai dokumen kelengkapan dalam penyusunan SPJ perjalanan dinas. Setelah semua data terisi dan disimpan, langkah berikutnya adalah masuk ke menu verifikasi. Pada tahap ini, operator memasukkan nomor SPD yang telah diinput sebelumnya untuk diajukan ke tahap verifikasi oleh verifikator 1 atau staf pengelola keuangan. Verifikator 2 pejabat pembuat komitmen atau PPK, verifikator 3 pejabat penanda tangan surat perintah membayar atau PPSTM, dan bendahara.
Tahapan verifikasi ini memastikan bahwa seluruh data perjalanan dinas ini valid, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan administrasi. Login ke akun verifikator 1, lalu ke menu verifikasi yang menampilkan daftar seluruh SPJ perjalanan dinas yang telah diajukan oleh operator dan menunggu proses pengecekan. Verifikator 1 menekan menu proses untuk membuka detail SPJ yang terdiri atas rincian perjalanan, dokumen pendukung seperti SPTJM, pernyataan, laporan perjalanan, pengeluaran real, serta seluruh bukti dukung lainnya yang telah diinput oleh operator. Apabila terdapat kekurangan, ketidaksesuaian, atau kesalahan data, verifikator 1 memberikan catatan perbaikan melalui menu koreksi. Catatan ini akan kembali ke operator untuk dilakukan pembetulan. Dalam hal pemeriksaan oleh verifikator 1, selaku staf pengelola keuangan memperhatikan kelengkapan dan kesesuaian dengan SDM dan aturan yang berlaku. Setelah seluruh koreksi telah diperbaiki dan dokumen dinyatakan lengkap, serta sesuai dengan ketentuan administrasi, verifikator 1 menekan menu selesai. Tindakan ini menandai bahwa verifikasi tahap pertama telah tuntas, dan SPJ otomatis akan muncul pada akun verifikator 2 atau PPK untuk dilakukan verifikasi lanjutan. Tahap selanjutnya, verifikasi oleh verifikator 2 atau PPK dan verifikator 3 atau PPSPM. Tampilan menu pada akun verifikator 2 dan 3 serupa dengan akun verifikator 1. Namun, terdapat tambahan menu laporan yang menampilkan rangkuman setiap perjalanan dinas berdasarkan tanggal, pelaksana, tujuan, total biaya, dan keterangan lainnya. Meskipun terdapat perbedaan tampilan pada menu laporan, pemeriksaan pada tahap verifikator 2 dan verifikator 3 tetap sama dengan verifikator 1. Verifikator 2 atau PPK melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Sedangkan verifikator 3 atau PPSPM memeriksa kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen. Rangkaian verifikasi berlapis mulai dari verifikator 1, verifikator 2 atau PPK, hingga verifikator 3 atau PPSPM, memastikan bahwa setiap SPJ perjalanan dinas telah diperiksa secara menyeluruh sebelum diproses oleh bendahara. Pada tahap akhir, bendahara melakukan verifikasi ulang dengan prosedur yang sama seperti verifikator sebelumnya untuk memastikan bahwa rincian pembayaran dan seluruh kelengkapan dokumen benar-benar sesuai sebelum dilakukan pembayaran. Proses ini memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta keabsahan administrasi perjalanan dinas yang terdokumentasi di dalam aplikasi disiplin. Secara keseluruhan, penerapan aplikasi disiplin mendukung terwujudnya tata kelola perjalanan dinas yang lebih tertib, cepat, dan transparan, sekaligus menjadi bagian dari transformasi digital menuju budaya kerja aparatur sipil negara yang adaptif dan akuntabel.